Halo sahabat UMN, Angel di sini dan balik lagi kita ke podcast melanjutkan tema kita yaitu awali langkah karirmu menuju masa depan yang gemilang. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan dua tamu spesial nih, yaitu ada dosen UMN dan alumni UMN. Dan kalian penasaran gak sih kekompakannya gimana nih kita ngobrol-ngobrol barengnya? Nah, tonton terus video ini sampai selesai ya sahabat UMN. Nah sahabat UMN, aku udah sama bintang tamu kita hari ini. Ada Bu Vega dan Kak Okta. Hai sahabat UMN. Lucu banget ya, emang kalau konten creator tuh vibes-nya beda gitu ya. Vibes-nya kamera gitu ya. Iya udah terbiasa ya. Iya, gila keren-keren. Oke, Bu Vega dan Kak Okta mungkin boleh perkenalkan diri dahulu ke sahabat UMN. Silakan. Oke, sini. Iya. Oke. Halo sahabat UMN, nama aku Vega Karina, biasa dipanggil Vega atau Veve. Saat ini menjadi dosen di Ilmu Komunikasi Stratkom UMN. Oke, Kak Okta sendiri. Halo sahabat UMN, aku Oktaviati Francisca, biasa dipanggil Siska. Aku angkatan 2013 jurusan Public Relations, kalau dulu sekarang namanya Strategic Communication. Oke, wow, keren-keren banget ya. Berarti Bu Vega di sini sebagai dosen di Strategi Communication. Betul. Ya. Oke. Nah, mungkin sahabat UMN ada yang pernah nih diajar sama Bu Vega nih ya kan? Harusnya pernah ya. Harusnya pernah ya. Kalau Kak Okta sendiri pernah? Belum, karena pas aku belum. nggak ketemu. Oh, nggak ketemu ya. Kalau Bu Vega sendiri masuknya ke UMN itu sebagai dosen UMN? Ini kayaknya udah tahun ke-4 mungkin ya. Masuk kita Wow, berarti dari tahun 2020? Ya, sekitar. Oh, itu tahun-tahun COVID ya Bu ya? Iya, nggak, Langsung waktu online itu ya? sempet beneran cuma ngajar sebelum UTS. Abis UTS langsung online. Wah, sedih banget. Jadi cuma sebentar doang ya waktu itu ya ketemunya ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kali ini udah free from Udah. COVID ya. Jadi kita Udah bisa dari ketemu kampus lagi. lagi. Iya. Nah, sahabat teman, jadi pada kesempatan kali ini kita tuh bakal mengulik dan bincang-bincang bersama Bu Vega dan Kak Okta sebagai content creator ya. Oke, yuk kita kepoin dan siapa tahu sahabat UMN ada yang mau ambil catatan nih. Kalau misal mau catat insight Berat ya. Mau kelas ya. Iya, kayak mau kelas sih, tapi nggak apa-apa. Kan nggak harus di kelas ya kan, bisa lewat YouTube juga ya kan. Oke, mungkin dari Kak Okta dulu pertama ya. Aku mau kepo ini kesibukan Kak Okta saat ini apa aja sih? Oke, kesibukan aku sekarang ini full content creator Oke. ya, sambil mengurus bayiku yang baru umur 1 tahun. lucu banget. Nah, lagi lucu-lucunya. 1 tahun. Gitu. Terus Kak Okta sendiri ini content creator dalam bidang apa sih Kak? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya kan aku tadinya tuh udah jadi content creator tuh dari tahun 2014, zaman Miss Oke. Women tuh. Oh, Udah terima endorsan gara-gara Miss Women. wow. Miss Women. Jadi Miss Women tuh sangat membawa berkah ya dalam kehidupan aku sampai saat ini juga. Dan habis itu tadinya beauty. Habis beauty terus aku ngerasa kayaknya aku nggak suka make up nih, nggak suka make up banget gitu ya. Terus habis itu akhirnya aku nemu waktu itu sempet ngevideoin hewan peliharaan aku, anjingku, terus Ya, viral tuh lucu masuk net TV banget. segala macem ya. Oh, iya? Pokoknya viral tuh. Dia pinter acting soalnya ternyata. Iya. Pinter acting tuh anjingku ya, dari orang Korea soalnya ya. Jadi pinter membolak-balikan perasaan Hati, ya. Habis itu udah habis itu baru pindah lagi. Baru habis ini sekarang ke travel and food. Oke, gitu. jadi ternyata pindah-pindah ya Pindah-pindah, bidangnya ya. betul. Oke, kenapa sih akhirnya berganti bidang jadi travel and food? Oke, kenapa tadi pastinya kan tadi merasa kayak aduh kayaknya gue kurang cocok nih di beauty gitu. Oke. Terus kayaknya gue nggak pinter-pinter make up banget gitu. Jadi kayak nggak enjoy ketika bikin kontennya. Iya, Jadi iya, cuma iya, sekedar bikin konten aja gitu, endorsan gitu udah habis itu oke, selesai. oke. Tapi nggak yang suka nguliknya tuh nggak kurang. Kalau Oke. misalnya hewan peliharaan aku, dia sudah jauh di Tegal. Jadi aku udah nggak bisa ketemu lagi. Jarang kan ada di rumah papa mama. Terus kalau yang sekarang ini makan ya, itu aku suka Iya. banget makan, jalan-jalan, nginep di hotel. Iya, Itu iya, pokoknya iya. aku suka banget deh gitu. Wah. Jadi memang itu yang aku sukai gitu. Iya. Wow, aku baru
tahu ya ceritanya kalau content creator itu ternyata bisa pindah-pindah bidang ya. Iya. Biasanya tuh aku lihat tuh kayak content creator ya udah bidangnya ini aja sampai sekarang gitu. Ternyata tuh ya harus pintar cari peluang juga. Betul ya. sekali. Oke. Berarti Kak Okta ini lebih fokus ke platform media sosial apa nih Kak? Sekarang itu semua pasti fokus ya, ada TikTok, YouTube, ya kemudian Instagram, 3 itu sih. Oke. Nah, sekarang beralih ke Bu Vega sebentar nih. Bu Vega ini dosen di UMN yang sambil berkarir sebagai content creator ini ya Bu ya. Wow, gimana tuh bagi waktunya Bu? Oke, tapi kebetulan di UMN ini emang masih sebagai dosen home base. Jadi sebetulnya di UMN cuman seminggu 2 kali aja gitu, Senin Selasa. Nah, biasanya Rabu, Jumat tuh bisa kerjaan yang lain, bisa MC, bisa ngonten. Jadi kayaknya bagi waktunya masih aman sih. Banget ya Bu ya. Wow. Jiwanya tuh masih jiwa muda yang aktif gitu loh. Ini emang mahasiswa kan? Iya. Terus gitu. Iya bener sih, harus jadi kendor ya. Kendor. Gila. Istirahatnya kapan? Istirahatnya waktu anak tidur ikut tidur. Gitu ya. Makanya banyak yang bilang kayak, kok kerja terus, kapan istirahatnya? Sebenarnya kayak lama-lama tuh kita bisa ngatur waktu sih gitu. Antara pekerjaan emang misalnya kayak sekarang sebutannya kayak kantoran juga berarti ya ngajar kan. Terus nanti ambil jadwalnya masih bisa diatur-atur lah. Iya sih, benar. Oke, kalau Ibu Vega sendiri tuh content creator dalam bidang apa ya Bu? Oke, sebenarnya hampir sama. Tadi kayak Oktar ada pindah-pindah ya, sering berjalan sih ya gitu. Sebelumnya waktu belum punya anak emang fashion, jadi sering post OTD gitu. Terus lanjut itu pas udah punya anak, itu pas pandemi juga kan, akhirnya mulai parenting, berubah nih. Wow. Gitu, jadi sekarang. Nah tapi akhirnya tadinya aku nggak mau seriusin konten-konten yang edukasi gitu, tapi ternyata kan karena ngajar sana sini, akhirnya banyak mahasiswa yang follow juga kan. Masa kita nggak kasih mereka konten, masa isinya parenting terus. Nah mulai tuh share kayak tips-tips, milih topik skripsi, gimana ngakalin ini, public speaking ini itu gitu. Jadi akhirnya mulai kayak edukasi yang buat mahasiswa ilmu komunikasi juga. Wow, jadi tapi masih juga bikin konten-konten tentang parenting juga ya? Masih tetap lanjut. Cuma sekarang jadinya anakku udah jadi content creator juga. Jadi udah mereka aja talentnya, aku yang videoin, ngeditin, manajer. Jadi kayak langsung, jadi mereka ini talentnya gitu ya? Oh iya, keren banget. Jadi secara nggak langsung itu kayak praktek langsung ya, application-nya gitu ya. Iya benar. Dan sebenarnya kan karena biar gimana ya, biasa mahasiswa komunikasi kan ngeliatin juga dosennya, masa ngajarin ini tapi nggak dipraktekin sih. Iya. Lagi sekarang kalau mahasiswa nemu dosen langsung cari nih, dia ngapain aja nih dosennya nih. Itu motivasi kan, bener nih yang diomongin di kelas, kalau bisa diaplikasiin ternyata bisa menghasilkan uang lah, pada pekerjaan lebih. Harusnya kan di kelas lebih pay attention biasanya. Iya, betul. Ada nggak sih Bu mahasiswa yang kayak langsung tahu nih atau mungkin ngefans sama Ibu kayak, Bu, Ibu yang ini ya Bu ya? Ada stalking biasanya gitu nggak sih? Apalagi sejak yang sekarang boleh milih kelas yang kalau dulu kan masih ada di paket-paketin tuh. Kalau sekarang kan mereka bisa pilih kelas. Bisa milih ya? Itu katanya milih kelas tuh kayak nge-war tiket konser. Emang Ibu? Gitu. Nah itu tuh kadang kayak, aku nggak dapet gitu. Cuma 5 detik abis misalnya, sampai kemarin ada kelas tambahan, sampai kayak gitu. Berarti banyak tuh mahasiswa yang berebutan buat ke kelas. Ya, semuanya juga Irit ya. Wow. Karena mungkin mata kuliahnya seru juga kan. Iya. Mata kuliahnya apa tuh Bu yang Ibu sekarang ajar? itu yang pasti selalu ngajar special event. Jadi kalau misalnya ada anak ilkom heboh-heboh di bawah bikin event tuh biasa kelasku. Terus karena dulu juga sempat kerja di media, ngajar media planning juga, sama personal selling, jual-jualan. Wow, menarik nih. Dulu perjalanan karir Ibu sebelum jadi dosen di UMN tuh sebagai apa Bu? Dulu lulus kuliah sambil kerja dulu, S2 juga kerjanya emang di kantor dan emang orang media. Jadi dulu itu di Kompas Gramedia nih, kayaknya balik lagi gitu Kompas Gramedia ya. Mitosnya gitu ya. Akhirnya balik lagi. Terus sempat pindah tapi masih media juga, itu di radio, di Mahka Radio, yang Gan FM, Mustang, Jak FM gitu. Terus pas anak umur setahun, tadi sempat ngobrol juga kan sama Okta, aduh nggak tega nih kalau ninggalin anak gitu, pengennya ketemu terus. Ya udah akhirnya resign pas anak umur 1 tahun. Nah itu yang digelutin ya lanjutinnya nge-MC aja gitu kan. Terus akhirnya udah ada tawaran ngajar deh. Keren. Itu perjalanan hidupnya
kayak nggak ada restnya gitu ya, kayak selalu cari peluang Emang gitu susah ya, mau bilang istirahat, enggak kok mau ngurus anak aja. nggak Tidak bisa. bisa. Tidak keburu ini ya. Memang energinya sudah harus jadi wanita dibuang-buang. karir, memang tercipta untuk jadi wanita karir ya Bu ya. Kalau Kak Okta sendiri perjalanan karirnya setelah lulus di sini berarti tahun berapa tuh Kak? Tahun 2017. 2017. Oke, habis itu langsung Bekerja. Oke. Terus Kerja sebagai apa tuh Kak? banyak pindah-pindah macam-macam, ada di Oke. startup di Alam Oh. Sutra waktu itu sempat, terus habis itu kerja di manajemen mall juga pernah, terus habis itu pernah di telco, perusahaan telco, terakhir di telco gitu. oke. Terus akhirnya memutuskan untuk resign. Dan jadi content creator iya, full saat time. dari Wow. baby. Kok berani sih Kak jadi content creator full time? Maksudnya kan content creator itu kan di apa ya? Gajinya kan ya nggak tetap Iya, gitu ya. fluktuatif Iya banget. kan, fluktuatif banget kan. Nggak kayak kerja di kantoran yang udah pasti dan dapat ini gitu. Kenapa memilih untuk jadi content creator full time? Oke, jadi pastinya kan kalau namanya sebuah hidup itu ada pilihan lah ya, Iya. pilihan ada risiko ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya kita mau menghabiskan waktu dulu nih sama anak nih, ya udah pasti kan ada yang harus dikorbankan, mungkin pekerjaan, karir gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya pendapatan ya pasti ada juga lebihnya kok gitu. Jadi memang nggak selamanya, kadang kita tuh pikir kalau misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 5 tuh uangnya tuh lebih besar, enggak juga gitu. Iya, Kadang iya, kita iya. yang cuman kerja sejam 2 jam di kamera gitu ya seperharinya gitu, itu tuh bahkan bisa lebih loh. Iya sih, gitu. ya. Jadi memang namanya kita harus pinter-pinter cari peluang tadi, harus pinter-pinter cari peluang, cari apa yang lagi tren gitu, ngikutin tren. Jadi supaya brand itu tuh nyari kita terus. Terus Iya, habis itu iya. kita juga buktikan dengan hasil engagement bagus dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka puas, repeat order dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya kok bisa berani ya berani gitu ya, karena namanya hidup pilihan ya pasti ada aja gitu rezeki jalan-jalannya gitu, Betul. jalan-jalan rezekinya. Memang setiap kita mau sukses tuh memang ada resiko yang perlu diambil ya. Iya. Oke. Aku penasaran sih apa sih yang menjadi motivasi atau mungkin ada role model buat Bu Vega dan Kak Okta kenapa mau jadi content creator gitu? Ada nggak sih? Oke. Bu Vega dulu. Sebenarnya emang kalau jadi content creator tuh kecemplung ya, bukan yang kayak bukan kayak siapa nih ngefans sama siapa Nggak terus sengaja kayaknya ya, pengen gitu. konten nih, enggak gitu. Jadi awal mulanya emang waktu itu kan aku emang dasarnya MC. Nah waktu itu brand itu mulai kayak minta tolong isiin voice overnya dong konten-konten kita gitu. Nah itu mulai tuh nyolek-nyolek, kok kamu nggak mau nge-review aja sih produk-produk? Enggak belum, karena waktu itu emang mungkin follower baru di angka belasan ribu deh, kayak 11.000 apa 12.000 gitu kan. Baru ya. Soalnya, karena dulu aku mikirnya kalau jadi content creator kayak mesti 100 ya, kayak gitu kan. Kalau nggak, karena mungkin dulu masih yang zaman yang dapat endorsan emang artis gitu nggak sih, gitu, Iya, public betul. figure. Kalau bukan siapa-siapa, siapa saya ya. Nggak mau Nggak pede berani, gitu ya. Ya udah akhirnya mulai dari situ mempelajari lah beberapa mungkin influencer nih cara reviewnya gimana sih gitu, kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya lihat banyak banget yang menginspirasi sekarang, bahkan mungkin bukan dari yang mega influencer yang emang artis terus punya anak gitu ya, tapi justru yang dari mikro-mikro tuh malah lebih natural gitu akhirnya. Ya udah aku malah pelajarin dari yang kecil-kecil itu. Karena waktu itu yang ya udah yang sama deh follower yang kayaknya misalnya puluhan ribu, ya udah belajar dari yang situ juga gitu. Oh, oke. Ya mungkin akhirnya yang mulai memutuskan pengen edukasi juga mulai banyak kan kayak edukator-edukator di sosial media gitu. Cuma itu yang aku suka banget tuh yang Vina Mulyana. Tapi dia kan membantu orang cari kerja nih, bukannya lulus dari kuliah. Aku buat konten yang bisa bantu mereka lulus deh. Kayak nanti caranya jawab pas sidang skripsi itu gimana gitu. Milih topik skripsi gimana. Jadi mulai dari situ. Pantes, aku tuh kayak melihat citra Vina Mulyana itu di Ibu Vega gitu loh. Kayak Suka mirip-mirip ini ya. Iya, karena kan sama edukasi ya kan. Karena kan dia basic tapi HRD ya. Jadi emang cari tahu gimana dia dapat kerja ini. Iya. Aku kayak yang penting
sebelum cari kerja lulusnya dulu deh. Jadi saling bekerja sama ya. Benar. Jadi kita Oke. punya suasana di ruang sidang gitu biar mereka ada gambaran. Iya. Itu akhirnya banyak mahasiswa online yang konsultasi. Iya, gitu. iya, iya, Karena kayak, benar-benar. Kak, minggu depan aku sidang, aku kalau ditanya ini jawabnya apa ya gitu Oh, sih. iya, Itu rasanya iya, seneng iya. banget ya bisa Iya. bimbing orang di luar yang emang bimbingan dapat dari kamu. Iya, benar-benar. Kalau udah ada yang tanya kayak gitu, tinggal dikasih link aja ya postingan ibu gitu. Iya, ya. Coba Tapi tonton pas aja aku gitu. Bales deh. Atau kayak, Kak bantuin dong pilihin topik judul skripsi. Kayak, udah pilih 1, 2, 3 ya. Jadi dosen dong, Bu. Jadi dosen dong jadinya. Kan banyak anak bimbingan online Iya, sekarang. iya, lucu banget. Iya. Lucu banget sih. Kalau dari Kak Okta sendiri, apa sih yang menginspirasi atau siapa yang menginspirasi? Oke, mungkin kalau misalnya siapa yang menginspirasi, sama tadi awalnya cuma scroll aja, scroll apalagi dari tahun 2020 itu tuh lagi zaman-zamannya COVID tadi, habis itu kan kita sekarang lagi ngetren TikTok. Ya, TikTok zaman dulu tuh kayak siapa sih yang TikTok tuh teman-temanku tuh dulu ya Stephanie Dish gitu-gitu yang teman-teman yang mereka tuh ya udah kontennya tuh random aja gitu. Jadi aku pun sendiri kalau misalnya ditanya panutannya siapa kalau dalam bentuk food and travel juga nggak ada mungkin, tapi aku suka nonton YouTube tuh kayak YouTube-nya Next Carlos gitu. Jadi aku suka liatin dia tuh, oh dia tuh kayaknya makannya enak banget ya gitu. Terus habis itu akhirnya aku pelajarin, oh kalau di TikTok tuh mainnya gini ya, videonya tuh lebih ke vertikal, terus habis itu lebih pendek durasinya gitu. Jadi secara aku yang edit juga lebih gampang gitu. I see. Wow. Kak, konten di Women dong. Oh gitu ya. Kan banyak yang baru loh. Banyak yang baru. Makanan ya. Kan tiap semester kan ganti Iya, ganti. Dan sekarang tuh kayak lebih bervariasi gitu loh, Kak. Jadi kayak ada bebek, terus tiba-tiba ada apa ya, Korean food, ada burger. Dulu kayaknya kayak Terus ada tahu gejrot dong. Iya, sekarang tuh bener-bener kreatif dan variatif banget. Emang Pak Darman the best. Tapi pasti kalau angkatan aku tuh nungguinnya tuh ayam om. Nah itu udah nggak ada lagi. Iya, cobain nggak? Apa? Nyobain. Nah aku cobain karena dia sepupuku tuh kuliah di sini deh kafe. Jadi sering banget pulang. Pas aku di sini kok nggak ada nih ayam om ayam. Iya. Ternyata udah tereliminasi. Iya. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pokoknya pengganti ayam om tuh sempat ada di semester sebelumnya. Mirip tuh. Iya, jadi ayamnya tuh bervariasi. Jadi ada yang ayam crispy, ada yang ayam crispy-nya bisa bakar. dibakar. Iya, iya. Baru nggak tahu masih ada yang ada ya. Ada. Langsung Iya. deh. Pokoknya itu selalu rame kalau udah jam makan siang. Benar. Sambelnya boleh pilih kan? Iya. Sambelnya tuh kayak disediain banyak itu, ada sausnya juga macam-macam, barbecue apa segala macam. Tapi pasti kalian nggak tahu kalau misalnya ayam om tuh kenapa bisa terkenal itu. Tahu nggak Nggak tahu. kenapa? Kenapa? Bukan karena rasanya, tapi karena omnya Omnya. sendiri. Tahu nggak sih? Jadi itu dia tuh jualannya kreatif. bukan hanya kreatif, dia tuh dermawan banget. Jadi dia tuh dulu di dormitory, aduh nih bener-bener cerita banget ya. Jadi kalau ayamnya nggak habis nih, dia tuh bungkus-bungkusin, dipek-pekin ya ke dalam styrofoam. Dia taruh di situ aja. Siapapun anak kosan, anak UMN yang kelaparan, ambil. Di tempat dia Dia di di tempatnya kantin. jualan, jadi dia pokoknya jam 3 selesai, udah ini ambil gitu. Jadi kayak udah kan dulu kita kalau misalnya ngomongin cuan-cuan gitu ya, ala ini digoreng lagi besok atau mungkin bawa pulang aja sendiri, makan aja sendiri. Mereka tuh omnya itu bener-bener pack-packin sendiri dan makanya banyak teman-temanku ya, mereka tuh namanya akhir bulan ya. Jadi berharap ya, emang udah jam segini. Gitu. Iya, itu berarti rezekinya ngalir terus karena ada dermawan banget. Bener. Aku kenal anaknya lagi. Anak apa kenal? Anaknya seangkatan sama aku. Kebetulan dia anak film. Ya mungkin bisa di PPK. Kalau main ke rumahnya kayaknya makan ayam terus ya. Boleh ya, kecipratan dermawannya omnya sedikit gitu ya. Siapa nih yang fansnya ayam om nih? Siapa tahu ada yang. Iya. Itu berarti sampai tahun berapa ya ayam om ya? 2000. Aku udah nggak ada soalnya. Iya. Aku lupa sih Berarti berapa. 2016. Pas aku masuk udah nggak ada ya berarti ya. Nggak kecipratan itu. Kan bisa minta ke rumah langsung. Oh, bener juga ya. Iya. Oke lah, boleh. Oke. Waktu kuliah tuh berarti Kak Okta tuh ambil jurusan Public PR ya. Relations, ya. Yang sekarang jadi Strategic Communication.
Nah, ada nggak sih hal-hal di kuliah waktu itu tuh yang mendukung tujuan karir Kak Okta sekarang ini? Oh, pastinya ada banget dong ya. Tadi kan aku udah bilang di awal kalau misalnya aku terima banyak endorsan itu ketika aku jadi Miss UMN. Jadi dari UMN-nya aja udah bawa berkah nih ya buat kehidupan pribadi aku. Terus habis itu kalau untuk dari sisi mata kuliah itu banyak sekali, mungkin dari public speaking karena kan kita namanya content creator pastinya harus berbicara depan kamera, kemudian juga kita harus apa aja nih storyline-nya, bikin storyline, bikin cerita, terus mungkin ada pelajaran event. Jadi kita tuh tahu gue akan masuk ke dalam sebuah event. Nah, gue misalnya ada job liputan event nih. Oh, kira-kira yang menarik apa ya dari event ini gitu. Misalnya jadi memang banyak banget sih pelajaran yang aku terima juga. Seru gitu. juga ya kalau denger kayak mata kuliah yang ada di Stratkom tuh semuanya kayak aplikatif banget ya. Iya, wow. Nah, mungkin sahabat UMN ada yang bingung nih ya kan. Pengen masuk Stratkom UMN tapi kayak bingung, kayak ragu gitu kan. Mungkin prospek karirnya, mungkin. Nah, dari Bu Vega mungkin boleh nih kasih tahu nih prospek karirnya kalau teman-teman sahabat UMN nih ambil jurusan kuliah Stratkom. Oke, sebenarnya saya selalu bilang sama semua maba, karena kebetulan kalau misalnya OMB tuh suka menyambut, suka ajak ngobrol gitu kan. Kalau kalian tuh sebenarnya ada di jurusan yang tepat komunikasi itu. Karena saya selalu bilang bahwa ketika memutuskan untuk berkuliah komunikasi, itu artinya kita bisa nanti bekerja jadi apa aja. Dan yang paling bener sekarang, kan banyak banget nih apalagi anak sekarang yang nggak mau jadi budak korporat kan. Ya kan? Kalau misalnya di jurusan komunikasi itu bahkan kita bisa kayak jual diri sendiri aja. Kita bisa bekerja sendiri untuk diri kita sendiri. Misalnya kan ya, kayak kan jadi content creator atau waktu aku resign dari kantoran, aku tetap bisa nge-MC dengan jadwal yang aku atur sendiri gitu. Jadi itu bisa. Bahkan sampai sekarang itu misalnya aku masih jadi konsultan untuk event apa dan tidak perlu bergabung dalam suatu perusahaan kan sebetulnya gitu. Jadi untuk peluang karir tuh besar sekali selama masih mau belajar ya. Dan sebenarnya banyak mata kuliah nih sekarang di Stratkom UMN yang bisa dibilang bisa dinikmati oleh lintas jurusan juga gitu. Kan banyak loh anak manajemen ngambil kelasku juga gitu kan, anak kafe gitu. Karena tadi kepake banget ya Okta ya, bener-bener kepake banget. Dari segi tadi misalnya ngambil konten atau mungkin kenapa nih Okta diundang terus gitu kan untuk review ini itu karena mungkin tahu ya selling point yang bagus di mana dan itu kan diasah terus di kelas kalau di Stratkom. Jadi kayak selalu ada studi kasus yang ini yang menarik untuk dibahas yang mana sih, yang mau naikin yang mana gitu. Terus termasuk sekarang kenapa sih anak Stratkom tuh keren-keren banget editannya gitu kan, kayak pro banget. Nggak mesti ambil jurusan yang emang kayak harus film gitu atau apa enggak. Karena emang kita juga ada kayak creative media production, yang kita bisa memproduksi berbagai output media yang emang standarnya bahkan sampai kayak film gitu. Iya, wow. Sempat lihat juga sih fasilitas, salah satu fasilitasnya anak Stratkom itu yang di Kolabo ya. Itu yang ada kayak mixing, apanya segala macam itu, wow. Oh ternyata dari situ. Makanya akhirnya karirnya terbuka lebar nih. Sekarang banyak juga ke media-media TV, radio. Ada yang bilang temanku kan di HRD, kalau dapet anak UMN gitu Stratkom udah gak usah diajarin lagi. Prakteknya udah aman. Keren banget. Gitu. Dan ini banyak yang praktisi kan gitu. Jadi mungkin kita kasih teori sebagai base-nya, tapi sisanya udah benar-benar aplikatif, semuanya praktek banget kalau di Stratkom. Iya. Nah tuh sahabat UMN mungkin udah terjawab kali ya keraguan-keraguan kalian buat masuk Stratkom UMN. Nah kalau misal kalian mau nih punya karir yang sama kayak Bu Vega dan Kak Okta, langsung aja join di Stratkomnya UMN ya. Oke, kita throwback sedikit nih ya Kak. Waktu di perkuliahan, berarti Kak Okta itu udah jadi content creator itu waktu kuliah juga ya? Betul. Itu gimana tuh cara bagi waktunya Kak? Dan apakah ada pengalaman menarik waktu itu? Kuliah itu adalah waktunya kita harus menyibukkan diri ya. Justru jangan kita kupu-kupu ya. Sayang banget ya. Justru dari kuliah energi kita masih banyak banget. Terus kita juga nggak punya tanggungan apa-apa. Kayak sekarang kan udah punya anak, udah rempong saya. Nah, jadi kalau misalnya kuliah itu teman-teman harus memanfaatkan waktu untuk tadi berorganisasi, kemudian juga ngambil job sebanyak-banyaknya, peluang sebanyak-banyaknya buat mungkin apa? Buat nambah uang jajan, beli pulsa minimal, atau mungkin justru bisa nambah-nambah duit buat kuliah juga, gitu. Jadi memang tadi kalau misalnya tadi tanya
kok bisa bagi waktunya, pasti harus diusahain gitu ya. Namanya kita masih muda ya, memang harusnya kita untuk menyibukkan diri gitu. Betul, setuju. Daripada nanti waktu udah tua nggak bisa ngapa-ngapain lagi, terbatas, nyesel kan. Gitu. Memang saat muda ini tuh memang harus semangat gitu ya. Mungkin kalau sahabat Umen mungkin mikir ya, aduh aku pengen cepet-cepet lulus kuliah, pengen cepet-cepet nikah, happy. Jangan ya Dea. Kayaknya masa dibanding sekolah, kuliah kerja tuh kuliah deh. Udah menjalani bidang yang kita suka dan masih proses belajar. Kalau kerja kan tanggung jawabnya udah makin gede tuh. Iya, betul. Udah macam-macam. Udah nggak bisa mencari jati diri lagi. Jadi harus dari sekarang. Kan nih 4 tahun kamu. Benar sekali gitu. Oke, nah dari Kak Okta apa sih pengalaman yang paling menarik waktu jadi content creator? Oke. Dan itu waktu kuliah mungkin. Oke. Waktu kuliah ya. Jadi waktu kuliah mungkin waktu kuliah mepet dikit 2018, jadi 1 tahun setelah kuliah ya. Jadi memang waktu itu aku dipilih oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo, sebagai salah satu dari 300 content creator, influencer di Indonesia, dan aku terpilih dari Tangerang. Jadi diajak ke istana, konten bareng sama influencer di sana. Iya, di situ. Jadi memang dulu tuh panggilan ke istana tuh udah sering banget deh, udah lebih dari 5 kali. Karena sampai ke Istana Bogor. Jadi misalnya negara lagi butuh lagi punya campaign jalan kaki Indonesia gitu, karena kan netizen kita tuh suka banget nggak suka jalan kaki, jalan kaki, pokoknya mepet dikit harus naik mobil parkir gitu ya. Mereka tuh Indonesia tuh rendah banget jalan kakinya, dan itu aku diundang ke Istana Negara untuk dan aku ketemu banyak atlet yang aku sama sekali, ya ampun, aku tuh cuma di TV, keren banget. Semuanya aku itu cowok lagi, ada artis ganteng ya ampun, kayak Dion Wiyoko ya kan, pokoknya siapa lagi, banyak banget yang ganteng yang main film. Joe Taslim, ya Allah, aku lihat dari deket, ya ampun, Joe Taslim ada di depan aku gitu kan ya. Jadi aku seneng banget sih, itu benar-benar berkesan banget buat aku bisa kenal sama artis-artis, sama atlet-atlet, dan aku bisa ketemu dan salaman langsung sama Bapak Presiden. Pak Jokowi ya, wow, ternyata Presiden kita tuh juga dermawan ya sama content creator Indonesia ya. Wow, keren. Kalau dari Bu Vega sendiri nih, apa pengalaman yang paling menarik waktu jadi content creator? Oke, sebetulnya sih menarik karena kalau misalnya jadi content creator kayak terbuka ya semua jalan ya gitu. Terutama kayak bisa ketemu sama yang tadi kita idolakan gitu kan ya sebenarnya. Jadi kayak apa ya, semua impian-impian tuh pelan-pelan bisa kebuka gitu. Nah, aku suka banget kan Korea drakor gitu, nonton drakor kan. Itu tuh ya mungkin banyak juga nih mahasiswa tuh kalau di kelas itu aku masuk bukannya nanya kayak, "Kak, hari ini belajar apa?" Tapi kayak, "Kak, kamu udah nonton ini belum?" gitu. Lucu banget. Iya, jadi kayak karena aku tuh suka kayak apa ya, kan suka ada yang kayak kalau misalnya drakor yang bukan misteri sih, kayak ini sebenarnya dia anaknya siapa sih gitu yang begitu kan, mengulik masih ongoing ya itu aku suka banget ngulik kan, soalnya aku misalnya kayak suka neliti semiotika, itu penelitianku tuh drakor masih bimbinganku drakor semua kan gitu. Nah, sih jadi content creator menurutku terbuka nih, kalau orang kayak bayar fanmeet juta-jutaan pasti ada aja brand yang ngundang buat fanmeet langsung. Terus pernah juga waktu itu kayak emang harus meeting pressconnya gitu sih, jadi tuh kayak wah, selama ini cuma di layar kita lihat, kita idolakan, akhirnya kayak selalu ketemu depan mata gitu. Karena kita suka konten tentang itu kan, review drakor, memecahkan misteri, spill. Pokoknya aku bilang kayak kalau nggak suka ongoing jangan lanjutin buka story, karena aku pasti yang tahu nih spoiler. Ya spoiler parah, aku tuh tukang spoiler parah. Makanya mahasiswa pasti nanya nih itu siapa yang bunuh di kemarin gitu kan. Lagi nonton apa gitu? Lagi nonton apa sekarang? Next dong. Itu lagi tren sih sekarang. Nah, itu jelain waktu preskon itu emang akhirnya kan dia ada translatornya, cuma akhirnya aku MC untuk preskon, jadi depan mata aku banget. Oh my god, itu di mana? Jadi kayak di Kokas, jadi sebelum ini ya meet and greet. Aku dengar kemarin si siapa sih? Mau kesini Kim Suyeon. Cowok. Siapa ayo? Datang terus sekarang sih tiap bulan. Sun Jae ya. Apa? Ji Chang Wook. Ji Chang Wook. Ya Allah, keternya. Pakai kutang ke blok. Bayangin.
misalnya kayak suami kamu segitunya sama opa-opa ini gitu kan. Terus dia selalu bilang, enggak itu gak kejangkau sama dia. Sekarang dari depan mata kejangkau. even ke Blok M ya kan. Iya, nggak pernah bayangin ada artis Korea ke Blok M ya kan pakai kutang lagi. Aduh, lucu banget. Kayak gitu ya. Jadi yang tidak kita bayangkan itu memang terbuka lebar. Dan kayaknya beneran mimpi tuh bisa jadi aja ketika kamu mencoba jadi content creator. Iya sih ya. Atau fokus gitu. Pintunya tuh banyak banget ya ternyata ya peluangnya ya. Wow, oke. Dan tapi kita balik lagi ke realita bahwa jadi content creator itu gak gampang, ya kan? Setuju. Apa sih tantangan terbesarnya untuk jadi content creator ini? Dan gimana cara deal with it? Oke. Sebenarnya yang pertama itu pasti ide kreatifnya ya. Karena sekarang mulai banyak brand itu yang kalau misalnya ngajak kerja sama, dulu sih lumayan detail ya briefnya ya. Kalau sekarang kan dia maunya personalized banget. Jadi emang disesuaikan dengan hari-hari kita, konten kita gitu. Oke. Mikir status storyline itu kan kebayang ya, lama banget. Nah ketika itu deadline-nya munculnya bersamaan gitu kayak hari itu juga. Bener-bener. Kayak tadi lagi mau buat tentang apa ya gitu. Itu benar-benar ide sih sebenarnya awal. Karena ketika udah take, udah ngedit, udah naik, aman lah. Emang sih ide awal ini. Karena mereka maunya kan sekarang serba soft selling gitu kan masuknya kan. Nah itu, atau misalnya sama-sama masuk kayak vitamin anak gitu ya. Kayaknya kemarin udah bahas cuaca pancaroba nih apa lagi bikin sakit ya. Jadi kayak muter-utaknya tuh luar biasa sih. Dan itu kejar-kejaran deadline-nya ya. Cara tetap ngasih terbaik gimana. Karena brand itu kadang suka compare juga ya. Mungkin orang ngerasain kayak, kok yang review kemarin lebih bagus sih gitu hasilnya gitu. Ya kan padahal gimana kita udah usaha sama gitu kayak jangan-jangan kemarin videonya emang lebih bagus punya dia deh. Itu tuh juga gitu. Udah terus berhadapan dengan ya itu ya revisi-revisi yang tadinya udah nggak apa-apa diganti lagi, dan kayak gitu sih. Jadi emang nggak berhenti hanya kontennya, tapi juga deal-dealan sama brandnya ya sebetulnya sampai itu bisa naik, terima insight gitu sih. Dan mungkin tantangan itu ya kan kalau bisa bilang kita pejuang invoice nih, itunya kayak PKS ya, cairnya gitu. Itunya sih kayak udah sabar ya saya. Betul. Ya tapi nabung lah tabungan. Iya betul. Kalau dari Kak Okta sendiri. Oke, kalau mungkin tadi Kak Fefe lebih cerita soal ketika jadi content creator, aku pengen kasih tahu teman-teman nih tantangan aku ketika belum jadi apa-apa gitu ya, belum itu adalah kenali diri kita sendiri dan paham namanya kata cukup tadi. Jadi misalnya kita lihat nih, tadi kan di bayangan kita semua ya kalau misalnya content creator itu punya jutaan followers, punya tim, punya kamera, punya rode ya yang mahalnya minta ampun, lighting jutaan gitu ya teman-teman. Ya namanya jadi content creator itu dimulai aja dulu dari apa yang ada kita punya, yaitu handphone kita ya. Kalau misalnya teman-teman terus habis itu ngeluh, aduh nggak bisa ngedit. Sekarang itu ada aplikasi CapCut, InShot gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja masukin video-video dari situ. Nanti mereka akan pakai template-nya sendiri gitu ya. Jadi nggak ada kata aku nggak punya tim, aku nggak bisa ngedit gitu. Terus yang tantangannya tadi di banyaknya content creator kita scrolling terus kadang tuh kita sebagai yang pemula content pengen bikin konten pemula, kita tuh pikir, aduh aku tuh nggak bisa deh seperti misalnya Kak Fefe gitu, aku belum bisa sih bikin konten seperti dia, aku nggak jadi upload deh, jadi minder, jadi nggak percaya diri gitu ya. Padahal teman-teman kita harus upload aja, padahal ya upload aja, percaya diri dulu, mungkin itu jalannya Tuhan membukakan kesempatan-kesempatan lain gitu. Jadi memang dengan banyaknya konten kadang kita suka compare tadi compare, aduh gue nggak bisa sebagus ini, gue nggak bisa transisinya sesmooth ini ya, padahal kita tuh punya style sendiri gitu. Mungkin followers kita bakal suka sama diri kita sendiri gitu. Jadi apa adanya ya. Betul. Kadang kita terlalu mulainya challenging sebenarnya ya, karena masalah nggak percaya diri dan terlalu banyak perbandingan itu bikin maju mundur gitu. Tapi emang gitu, kadang ada yang nggak berani mulai ketika dia bilang belum ada brand yang masuk. Padahal mulai aja dulu, gitu. Kenalin diri kita dulu, kita siapa, kita sukanya apa. Kayak pada malu banget sih bikin day my life, nggak apa-apa bikin aja. Nggak usah malu ya. Sosokan buka jendela dulu, minum teh gitu. Atau ke kampus aja kan bisa dibuat day my life juga kan. Karena sekarang sebetulnya
sebenarnya banyak brand yang justru cari masih yang nano-nano, tapi engagementnya kelihatan tinggi. Gitu. Temannya selalu merespon, ya kan? Itu kan dia juga cepat balesnya gitu. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya kita lihat ada konten-konten yang estetik gitu, buka jendela misalnya langsung pemandangan bagus gitu. Kadang ada yang mereka tuh bangun pagi terus siapin nasi. Ada di TikTok tuh apa adanya dan itu lebih keren loh. Itu lebih aku suka tahu nontonin itu. Kayak apa namanya? Berasa relate gitu kan. Asli gitu ya. Ada orang perjalanan berangkat kerja aja itu seneng ya. Kayak nggak cuma aku sendiri gitu ya mengalami ini, ternyata mereka juga mengalami ini. Terus saya kayak lebih kayak nontonin sendiri gitu loh, kehidupan kita sendiri gitu. Benar. Itu sih memang oke. Pokoknya jadi apa adanya ya kan. Jadi apa adanya dan mulai dulu. Iya, mulai aja dulu. Udah diledek-ledekin ya udah. Iya, betul. Oke. Gimana sih Kak Okta itu caranya mengintegrasikan pengetahuan dari kuliah ke dalam bidang karir Kak Okta sekarang? Oke, jadi kalau untuk integrasi tadi kan kita udah 4 tahun di kuliah gitu ya, itu akan ada sense-nya sendiri nih, udah masuk ke dalam tubuh jiwa saya ya. Jadi kalau misalnya kira-kira satu brand nih, bisa bikin storyline, kira-kira yang menarik apa, jadi kayak udah tahu gitu loh, jadi udah belajar. Jadi memang karena udah belajar banyak itu mungkin dari teman-teman di kampus, dosen-dosen yang tadi praktisi gitu. Jadi memang kita udah terlatih juga untuk menghadapi real kehidupan gitu. Jadi bukan hanya teori aja. Oke. Kalau selama jadi content creator, pasti kan ada hal yang perlu dievaluasi ya kan? Ya kita kan nggak ada bos nih, nggak ada atasan yang kita bisa andalkan evaluasinya gitu ya. Jadi kita yang perlu evaluasi sendiri ya. Gimana sih cara mengevaluasi perkembangan dan pencapaian selama menjadi content creator gitu? Mungkin aku dulu. Jadi berapa yang harus dievaluasi itu sebenarnya adalah bukan soal yang menghasilkan cuannya juga ya, tapi juga produktivitas kita. Itu kadang dievaluasi kayak kok tiba-tiba nih kayak bulan ini cuma bisa konten, maksudnya konten yang benar-benar personal gitu tanpa brand masuk kok cuma 12 ya, biasa 15 ya. Nah, itu bisa dievaluasi lagi. Berarti mungkin kalau emang benar nih karir utamanya content creator, ternyata selama ini terdistract sama banyak kegiatan, bulan depannya bisa diurusin lagi nih untuk mengurangi kegiatan yang lain, seperti itu. Terus yang bisa dievaluasi, biasanya follower kadang naik turun kan, nah itu bisa dilihat aja. Atau itu bisa dilihat dari interaksi di story, kalau misalnya udah mulai kayak gitu, tanya aja, kayak kalian mau aku bahas apa lagi nih gitu. Nah ketika itu follower naik lagi atau aktif lagi, berarti kita bisa pertahankan konten-kontennya gitu sih. Kalau untuk brand tadi yang masuk lebih mudah sebenarnya evaluasinya ya, kayak bulan ini masuk berapa gitu. Terus termasuk evaluasi kalau misalnya konten kita bagus, naik atau enggak kualitasnya, itu kita masih layak nggak nih naikin rate-nya gitu. Itu bisa buat bahan evaluasi juga. Gitu. Dan emang harus rutin sih, walaupun tadi kita nggak ada bosnya, kita nggak ada laporan weekly report gitu, tapi report ke diri sendiri aja ya, karena udah jadi karir. Jadi harus dievaluasi performance-nya baik konten personal maupun tadi yang bisa bekerja sama-sama brandnya. Karena yang dapat untung juga kita sendiri gitu kan. Evaluasi itu gitu, karena kadang kalau udah keenakan jadi males ya, jadi nunggu aja apa yang masuk. Nunggu kalau pergi aja deh, padahal kadang nggak ada apa-apa, kita pergi aja nggak apa-apa. Atau misalnya lagi pengen biasanya selama ini kontennya fashion, terus yang nggak ada yang kerja sama, yaudah pakai baju kita aja dulu, mix and match atau apa gitu. Jadi jangan sampai keputus, karena emang algoritmanya ketika kita mulai hilang baik Instagram atau TikTok, ya itu emang akhirnya exposure-nya menurunnya lumayan drastis. I see. Kecuali memang udah kayak Ria SW gitu ya. Ria SW kan dia udah terus berapa lama gitu. Orang tuh tetap excited karena seneng banget sama kontennya. Karena persaingannya berat. Di berbagai kategori banyak ya. Ria SW sih bisa dibilang dia kayak ini ya, pelopor ya. Pelopor dari travel and dia idealis, tapi banyak banget yang suka. Benar-benar. Ya, buat jadi Ria SW memang harus tahapannya. Jalannya memang naik turun ya, gitu. Kalau dari Kak Okta sendiri, apa nih hal-hal yang perlu dievaluasi? Oke, sama mungkin tadi banyak udah dibahas sama Kak Feve. Jadi memang evaluasi tadi mungkin dari segi brand-brand yang masuk, terus kemudian dari kenaikan followers, sama insight untuk engagement per bulannya. Gitu. I see. Oke.
pertanyaan buat Bu Vega nih ya, soal profesi sebagai content creator ini kan lagi berkembang pesat ya. Dan apakah profesi ini akan terus diminati hingga 10 tahun ke depan, Bu? Oke, kalau 10 tahun ke depan pasti. Masih sih, karena kita nggak tahu nih ya, masalah platform media aja deh, sekarang udah mulai bertambah, Banyak pasti ya. makin bertambah lagi. Dan sebenarnya bisa dibilang sekarang konten-konten yang diminati tadi kan, malah yang semakin natural gitu. Jadi bukannya kayak makin harus expert, tapi ya selama masih bisa kita buat storyline yang bener-bener relate sama sekitar, kita tahu audiensnya, itu pasti masih berkembang sih. Oke. Iya, dan balik lagi emang itu ya, kayaknya orang hobinya kan makin semuanya jadi hobi gitu, makin banyak yang unik-unik gitu, aneh-aneh, sama itu masih bisa dieksplor, pasti ada aja munculan konten creator baru. Iya sih, betul. Ini pertanyaan di luar konteks nih, Bu. Aku tiba-tiba dapat Ilham ya. mungkin nggak sih kalau misal AI itu menggantikan posisi content creator gitu? Oke. Enggak sih, aku masih nggak setuju. Enggak, walaupun mulai banyak. Tapi Iya. kan dibalik itu ada yang nge-drive juga, tetap human juga gitu. Iya sih. Masalahnya ide originalitasnya sih yang nggak bisa didapat. Kalau misalnya untuk akhirnya kontennya, terus jadi hasilnya mungkin bisa tergantikan. Tapi tadi tuh ide originalnya, masalah personalize itu nggak bisa didapat sama AI sebenarnya. Padahal kita butuh. Orang kan sukanya gitu kan, yang aduh jangan dibuat-buat deh gitu. Emang bener-bener pengen lihat hariannya gimana, dia seperti apa, ide-idenya itu harusnya nggak tergantikan. Feeling of human itu yang masih dibutuhkan ya. Jadi content creator bener-bener oke, aman. Iya kan? Karena maksudnya kita tuh nggak perlu yang kalau kayak AI ada orang di balik itu yang akan meriset abis ini ngapain ya. Kalau enggak, kita kayak cuma bisa lihat aja kanan kiri. Orang-orang butuh apa sih nih sekeliling kita gitu. Nggak usah jauh-jauh, audiens itu kan sebenarnya teman-teman kita juga gitu. Nah itu sebenarnya bisa kalau pakai sense kemanusiaan tuh pasti lebih dapat gitu jawabannya ya dibanding cuma nyari tahu keyword googling pasti kan bisa dapat. Iya, ChatGPT itu juga terlalu ini ya, tetap kayak ChatGPT ya, dosen-dosen aja sekarang kan banyak banget kalian yang pakai. Tapi kita bisa mencium bentuk kayak dia enggak. Ini enggak ditulis sama manusia itu tetap. Oh iya, benar juga ya. Even mahasiswa yang tetap kurang gitu. Iya, karena kayak enggak ada coba. Iya. Beda sense-nya tuh kelihatan banget gitu ya. Oke. Kalau di perkuliahan sendiri, Bu, ada nggak sih mata kuliah yang bisa jadi sarana untuk sahabat UMN ini jadi content creator gitu? Oke, bahkan dari semester 1 harusnya ada ya. Dan enaknya sekarang kan kalian bisa pilih jurusan sesuai yang kalian suka dan juga ditambah pilih mata kuliahnya nih. Karena udah nggak dipaket-paketin dulu aku masih soalnya. Ini masih bisa pilih. Jadi kalau misalnya udah kayaknya dari awal tujuannya mau apa, bisa ngambil itu sih gitu ya. Tadi public speaking pasti penting karena harus ada voice over, gimana nge-invite orang untuk bagus, karena banyak content creator videonya bagus tapi ketika dia harus VO kayak apa ya, dia mau ngomong apa ya maksudnya gitu, kita bingung kan ya. Atau mulai dari intonasinya gitu, bahkan kayak nada persuasif mengajak itu kan beda lagi nadanya ya. Nada excited mesti dijaga tuh 60 detik, bayangin. Betul. Ya nggak sih, apalagi sekarang mungkin ada tangisan-tangisan bayi, bayangin orang kayak aduh gimana nih mau seneng-seneng tapi di sana kayak mama gitu. Iya. Itu dari awal. Terus kalau misalnya mata kuliah sosial media dan mobile marketing itu sebetulnya malah bagusnya tadi buat evaluasinya gitu. Jadi untuk tadi ngeplot kayak timeline seperti apa, baiknya jam-jam posting gitu tuh ada di situ juga gitu. Nah, kalau media planning akan membuat kita, mata kuliah media planning nih bisa membuat kita untuk lebih tahu lagi mengerucutkan kayak kita mau fokusnya di platform mana dan penyampaian message-nya bagusnya apa di tiap platform. Sama seperti itu ya. Sekarang ada brand storytelling juga. Nah, itu buat bikin storyline kepake banget. Gimana nih bikin storyline yang bisa nge-touch audience gitu. Apalagi brand sukanya sekarang soft selling, mungkin kayak 10 detik terakhir baru nyebut brand. Itu pelajaran itu ngaruh banget. Kayak oke deh, kita mau kembangin kemana dulu supaya orang nggak mikir nih endingnya iklan gitu. Betul. Itu ada di media storytelling gitu. Gitu. Lengkap ya. Kok. Media production udah deh, masalah per-editan udah canggih. Itu ada juga ya. Bisa jadiin itu. Udah paket lengkap ya kalau dibilang ya. Nah, jadi makanya kadang anak Stratom tuh kecemplung nggak mau jadi content creator tapi keburu jago. Iya. Sekali lagi content creator. Iya. Udah kecemplung nih ya. Iya, betul. Oke.
Kalau skillnya sendiri nih Bu, apa sih skill yang paling dibutuhkan untuk menjadi content creator? Oke, kalau skillnya sekarang emang yang creative thinkingnya ya, itu kan bisa diasah. Ada yang bilang ada yang emang terlahir kreatif, ada yang enggak sih. Apalagi kalau misalnya udah mulai kuliah kan banyak banget tugas yang emang harus mikirnya mikir banget. Yes, Sekarang kayak betul. misalnya di Satkom sendiri, UAS tuh udah kasih project, udah nggak mungkin ujian tertulis lagi. Jadi emang dipaksa mau nggak mau itu emang udah creative thinkingnya juga ya gitu. Terus kemudian tadi juga sih masalah pengambilan gambarnya, terus editing itu ternyata berpengaruh sekali gitu. Terus tadi sense kayak mencari apa yang menarik. Tadi Oka bilang gara-gara jadi event, kalau diundang visit jadi tahu ya mana yang mau di highlight gitu, apaan melihat hal-hal yang menarik untuk audiens itu diperlukan juga. Oke, kalau dari karakter sendiri nih Kak Okta, apa sih karakter yang dibutuhkan untuk menjadi content creator yang sukses? Oke, untuk karakter pasti adalah karakter yang mau dievaluasi. Karena tadi kalau misalnya kita jadi content creator, kerja sama brand, mau nggak mau kita harus merendahkan diri kita nih. Kayaknya kita merasa, aduh gue udah bikin bagus-bagus, kok harus ada revisi lagi. Ya, padahal namanya brand, matanya beda nih. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tetap rendah hati untuk mau beli revisi, untuk untuk berkorban juga. Pertama berkorban waktu, ya, dan juga kesenangan kita. Jadi kalau misalnya kita udah ada kerjaan ya, mau nggak mau kita harus sisihkan dulu nih waktu untuk nonton Netflix-nya, drakornya, dan lain-lain demi menuntaskan pekerjaan kita gitu. Jadi karakternya pasti tadi untuk mau berkorban ya, terus kemudian juga mau belajar dan mau dievaluasi. Oke, keren. Emang jadi content creator tuh ya perlu, ya sama sih ya kayak kerja di kantoran juga ya, harus punya telinga yang mendengar ya. Oke. Nah, kita udah di penghujung dari bincang-bincang kali ini nih. Nah, pertanyaan terakhir aja nih buat Bu Vega dan Kak Okta nih. Ada nggak sih saran atau tips and trick nih dari kalian untuk sahabat UMN yang nonton video ini? Siapa tahu mereka juga punya cita-cita yang sama untuk jadi content creator seperti kalian gitu. Oke, yang ini kan yang tengah ya? Iya. Oke. Buat sahabat UMN semuanya yang tertarik ingin jadi content creator, intinya adalah mulai aja dulu. Dan pastinya buat kalian itu emang harus update banget semuanya, hal-hal yang kekinian, mau itu tren-tren yang sifatnya lifestyle, atau misalnya kalau misalkan mau mengkritisi keadaan yang ada sekarang, itu boleh banget ya. Dan yang pasti tadi, pokoknya jangan pesimis, jangan sampai ngelihat berkecil hati karena belum punya alatnya gitu, terus platformnya belum berkembang. Itu bisa dimulai aja dulu ya. Dan boleh kok, sekarang emang karena suka banget yang kekinian, bisa dilihat juga konten creator yang emang selalu naik kontennya. Mungkin bisa tuh amati, tiru, modifikasi ya. Semangat sahabat UMN. Semangat. Dari Kak Okta sendiri? Oke, buat sahabat UMN semua, sama seperti tadi Kak Feve bilang ya, bahwa kita semua punya potensi dalam diri kita. Apalagi kalau udah jadi mahasiswa UMN, itu udah pasti udah bakal dibekali dengan pengetahuan dan juga skill. Jadi inilah saatnya buat sahabat UMN semua untuk percaya diri dan dengan kemampuan sahabat UMN dan menunjukkannya itu di platform media sosial sahabat UMN semua. Yes, oke. Gimana sahabat UMN, siap mengawali karirmu menjadi content creator? Oke, itu tadi bincang-bincang bersama dosen dan alumni UMN yang ternyata kompaknya itu di bidang pekerjaan sama-sama content creator nih ya kan? Nah, gimana nih sahabat UMN? Sudah cukup belum insight-insight yang kalian tulis nih dari content creator kita hari ini? Siapa tahu nanti kalian mau jadi content creator juga kan? Nah, oke. Terima kasih buat Bu Vega dan Kak Okta yang hari ini juga Angel. Yang hari ini sudah berbaik hati untuk sharing ya tips and trick dan segala macam insight untuk sahabat UMN. Ya, semoga sukses terus Bu Vega dan Kak Okta dan juga mungkin sahabat UMN yang mau jadi content creator juga. Dan jangan lupa ya sahabat UMN untuk kalau kalian penasaran sama UMN, kalian bisa langsung aja cek di websitenya www.umn.ac.id dan jangan lupa untuk follow semua media sosialnya UMN. So, sampai jumpa lagi sahabat UMN. Bye-bye.
Halo. Halo. Halo.